Halo para film lovers. Di video kali ini saya akan mengulas film yang berjudul Man of Steel. Ini adalah seri dari film Superman. Di sebuah planet yang bernama Krypton, lahirlah Kal-El. Planet ini sedang dalam masalah karena cadangan energi semakin menipis dan akan membuat planet hancur. Jor-El yang adalah ayah dari Kal-El meminta kodeks kepada Kilex yang adalah asistennya, sehingga keturunan dari planet ini tetap bisa bertahan di kemudian hari. Saat itu Jenderal Zod melakukan kudeta dengan membunuh pemimpin dewan planet ini, dan tentu saja hal ini ditentang oleh Jor-El, dan pertarungan pun terjadi antara pasukan Jenderal Zod dan istana. Jor-El berusaha untuk mengambil kodeks dengan berenang ke dalam ruang penciptaan, meski ini adalah pelanggaran. Jor-El pun berhasil mengambil kodeks dan segera keluar. Setelah mencuri kodeks, Jor-El dikejar-kejar dan Haruka yang adalah naga peliharaan Jor-El tewas tertembak. Di tengah kudeta Jenderal Zod, Jor-El mengirim Kal-El ke planet bumi bersama dengan kodeks untuk menyelamatkan ras Krypton. Jenderal Zod menyerang kediaman Jor-El dan perkelahian pun tak dapat dielakkan. Dan Jenderal Zod akhirnya membunuh Jor-El. Jenderal Zod berhasil ditangkap atas kudeta yang dia lakukan. Dia beserta komplotannya pun dihukum dan dikurung pada Phantom Zone. Pada akhirnya planet Krypton pun hancur. Di bumi, Kal-El diasuh oleh orang tua yang memberinya nama Clark Kent. Di sekolah, Clark Kent banyak mengalami hal-hal aneh karena dia belum bisa mengendalikan kekuatannya. Dia bisa mendengar semua suara dari jarak yang jauh dan bisa melihat organ-organ tubuh manusia. Clark Kent menjadi pendiam dan sering diganggu oleh teman-temannya. Suatu ketika Clark Kent menyelamatkan teman-temannya dari kecelakaan mobil sekolah yang mereka naiki, dan hal ini menjadi perdebatan di antara orang tua Clark Kent. Ayahnya meminta dia untuk merahasiakan kekuatannya. Jonathan yang adalah ayah Clark Kent memberitahukan dia kejadian saat mereka menemukan pesawat yang jatuh di perkebunan mereka. Di sisi lain, Lois Lane yang adalah seorang wartawan yang bekerja di Daily Planet meliput berita tentang penemuan benda asing yang belum diketahui asal-usulnya. Benda ini sudah terkubur lebih dari 18.000 tahun. Clark Kent yang juga mendengar tentang penemuan ini pun sedang menyelidiki benda asing ini. Clark Kent masuk ke dalam pesawat dan menghidupkan pesawat dengan kunci yang diberikan oleh ayahnya. Lois Lane penasaran dan dia ingin mendapat informasi yang lebih banyak. Dia pun masuk secara diam-diam ke dalam benda asing ini yang adalah pesawat. Dengan tiba-tiba dia diserang oleh benda asing yang berada dalam pesawat ini. Clark Kent yang juga sedang berada dalam pesawat berhasil menyelamatkan Lois Lane dan menghampiri Lois Lane yang sedang terluka. Lalu Clark Kent pun menerbangkan pesawatnya. Lois Lane pun datang ke kantor Daily Planet untuk melaporkan hasil penyelidikannya. Dia menyimpulkan bahwa benda asing ini bukan berasal dari bumi, tetapi Perry yang adalah pimpinan Daily Planet tidak mau memuat berita ini di koran karena mereka khawatir akan terjadi perdebatan dari banyak pihak. Dia juga melarang Lois Lane untuk menyebarkan berita ini. Lalu Lois Lane pun meminta seorang teman untuk menyebarkan berita ini melalui jaringan internet. Berita ini menjadi viral dan Lois Lane pun diskor dari pekerjaannya oleh Perry karena sudah melanggar perintahnya. Clark Kent mendaratkan pesawatnya di daerah kutub dan dia pun bertemu dengan Jor-El. Jor-El pun menceritakan asal-usulnya dan memberikan kostum kepada Kal-El dengan lambang S. Jor-El juga menyuruh Kal-El untuk mencoba kemampuan yang dia miliki. Lois Lane menyelidiki dengan seksama dan mencari pria yang menyelamatkannya saat itu, dan akhirnya dia menemui titik terang. Lalu Lois Lane mendatangi rumah Clark Kent. Lois Lane pun menanyakan asal-usulnya, dan setelah tahu Lois Lane ingin Clark Kent dapat hidup normal dan berdampingan dengan manusia-manusia lainnya. Clark Kent menceritakan asal-usulnya kepada Martha, ibunya.
Sementara di pusat kantor militer, Jenderal Swanwick diberitahukan tentang adanya benda asing yang muncul di angkasa. Ternyata berita ini sudah diketahui oleh seluruh masyarakat secara luas. Pesawat asing ini pun meneror seluruh kota melalui siaran televisi. Jenderal Zod memperkenalkan dirinya dan memberitahukan bahwa dia datang untuk mencari seseorang yang bernama Kal-El, dan dia meminta penduduk bumi untuk menyerahkan Kal-El kepadanya dalam waktu 24 jam, dan jika tidak dia akan menghancurkan bumi. Berita ini pun menjadi viral di mana-mana dan orang-orang berusaha untuk mencari Kal-El. Lalu FBI menangkap Lois Lane dan meminta informasi darinya karena dia diduga mengenal orang ini. Clark Kent yang mengenakan kostum Superman pun menyerahkan diri dan meminta Lois Lane dibebaskan. Lois Lane pun bertemu dengan Clark Kent di kantor FBI. Clark Kent pun diinterogasi oleh pihak FBI dan menyerahkannya pada Jenderal Zod. Lalu Komandan Faura pun menemui Kal-El dan memintanya untuk ikut dengannya beserta dengan Lois Lane. Kal-El memberikan kunci pesawat kepada Lois Lane. Setelah itu Kal-El bertemu dengan Jenderal Zod. Dia belum bisa beradaptasi dengan atmosfer di pesawat ini dan akhirnya dia pun pingsan dan diborgol. Lois Lane pun dikurung dan dia diberikan helm khusus sehingga dia bisa bernafas dengan baik. Dalam keadaan pingsan, di alam lain Jenderal Zod bertemu dengan Kal-El dan menjelaskan masa lalunya. Jenderal Zod menceritakan bagaimana mereka terbebas dari kurungan Phantom Zone setelah planet Krypton hancur dan mereka harus berkelana menjelajahi waktu dan beradaptasi di planet-planet lainnya. Sampai pada akhirnya mereka mendeteksi sinyal dari pesawat Krypton yang membawa kodeks berada di bumi. Sinyal ini terdeteksi ketika Clark Kent mengaktifkan pesawat itu. Jenderal Zod pun meminta kodeks itu kepada Kal-El sehingga dia dapat menciptakan kembali planet Krypton beserta bangsanya. Tapi Kal-El menolaknya. Kal-El pun sadar dan akhirnya mengetahui bahwa Jenderal Zod lah yang telah membunuh ayah kandungnya. Sementara di markas militer terus memantau situasi udara dan bersiap-siap untuk berperang. Di area kurungan, Lois Lane menemukan lubang kunci dan memasukkan kunci yang diberikan oleh Clark Kent. Lalu muncullah Jor-El dan berjanji untuk membantu menghentikan Jenderal Zod dengan mengurungnya kembali di Phantom Zone. Lois Lane berhasil meloloskan diri dari pesawat induk, sementara Clark Kent berhasil memutuskan borgol yang membelenggu tangannya. Clark Kent pun segera mengejar pesawat Lois Lane yang hilang kendali dan segera jatuh ke bumi. Dan akhirnya dia berhasil menyelamatkan Lois Lane. Jenderal Zod dan anak buahnya mendatangi rumah Martha untuk mencari kodeks di dalam pesawat yang membawa Kal-El ke bumi. Clark Kent pun muncul dan menyerang Jenderal Zod dan memecahkan helm yang dipakainya. Jenderal Zod pun terkontaminasi oleh udara bumi. Anak buah Jenderal Zod datang dan menyerang Clark Kent. Mereka ditembaki oleh pasukan udara dari militer. Lalu terjadilah pertempuran. Lois Lane pun datang menemui Jenderal Swanwick dengan memberitahu rencana yang dia dapat dari Jor-El dengan membawa pesawat juga dari Krypton yang dulu dinaiki oleh Kal-El. Mereka berencana menabrakkan pesawat ini ke mesin dunia yang berada di bagian timur. Lalu Superman pun terbang untuk menghentikan mesin di bagian selatan dan pesawat militer terbang ke bagian timur. Kedatangan Superman disambut dengan serangan dari mesin dunia. Begitupun di sisi timur, pesawat perang berusaha untuk menghancurkan mesin dunia, tapi mereka berjatuhan karena medan gravitasi mesin dunia terlalu kuat. Melalui usaha yang kuat, akhirnya Superman berhasil menghancurkan mesin dunia di bagian selatan yang mempengaruhi juga mesin dunia yang di bagian timur sehingga medan gravitasi menjadi lemah. Lois Lane bersama Colonel Hardy yang membawa pesawat Krypton berusaha untuk mengaktifkan pesawat menggunakan kunci, tetapi mereka belum berhasil dan mereka pun diserang oleh Faura yang mencoba menghentikan usaha mereka. Superman pun datang dan menghancurkan pesawat yang dikemudikan oleh Jenderal Zod dan pesawat pun jatuh. Di saat yang tepat, Dr. Hamilton berhasil menekan kunci sehingga pesawat aktif dan langsung menjatuhkan pesawat ini pada mesin dunia.
Ledakan yang dihasilkan menciptakan Phantom Zone dan mengurung seluruh pasukan Jenderal Zod. Jenderal Zod yang masih hidup pun berkelahi dengan Superman. Dan pada akhirnya Superman berhasil membunuh Jenderal Zod. Di akhir film, Clark Kent bekerja di Daily Planet sebagai wartawan bersama Lois Lane dan film pun usai. Pesan moral dari film ini, sehebat-hebatnya manusia merancangkan hal yang buruk kepada sesamanya, pada akhirnya akan gagal juga. Rancangkanlah hal-hal yang baik, maka hidup kita akan bermakna. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di ulasan berikutnya.